Sekarang kita masuk pada materi. Pemateri yang pertama adalah Ibu Ana Surti Aryani, SC MSI Psikolog. Beliau lulusan Fakultas Psikologi dari S1 sampai S2-nya dan praktek di klinik terpadu di Depok, di UI, juga konsultan berbagai macam program dan juga buku anak-anak dan juga narasumber dan penulis di berbagai media. Sekarang beliau adalah Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jakarta, Koordinator Satgas COVID IPK Jakarta. Jadi tepat sekali orang yang kita undang pada pagi hari ini. Beliau bersama suami Bapak Agustinus Teguh Budiman dan 2 anaknya juga aktif di Gereja Santo Matias Cinere. Saya persilahkan Ibu Ana Surti Aryani, kita panggil Ibu Moderator, Monsinyur dan Romo Aris, nanti saya minta izin untuk mundur dulu, karena kita harus membaca restrukturisasi program dengan baik. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan. Terima kasih Pak Aloma. Nanti ini semua direkam dan akan dikirimkan pada Bapak. Juga materinya juga ada semua. Terima kasih Pak Aloma. Terima kasih banyak. Saya persilahkan Ibu Nina untuk masuk. Terima kasih Bu Catherine. Selamat siang, Monsinyur Tri, Bapak Aloma, Sarumaha, para Romo, para suster, para bruder, juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, terhormat sekali buat saya rasanya diundang untuk jadi salah satu narasumber pada acara kita hari ini. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pertimbangkan bersama gitu, supaya kita betul-betul bisa menjadi seperti yang tadi disampaikan ya, family helping family gitu. Nah, ini adalah judul, sudah kelihatan kan ya? Sudah ya? Gitu. Nah, jadi ini saya mau menyampaikan pendampingan psikososial dalam situasi pandemi gitu ya. Oke, ini tadi saya. Nah, tadi Pak Aloma juga sempat menyampaikan bahwa penyebaran COVID itu sebetulnya sudah sangat masif ya, dan ini terjadi di seluruh dunia, 185 negara kalau per data kemarin, dan tadi juga angka-angkanya juga sudah disampaikan ya. Biasanya nih saya kalau ngecek nih di infeksi emerging ini ya, di sebelah kanan ini ada di angka-angkanya. Jadi sampai saat ini yang terkonfirmasi itu sudah 17.000 gitu ya, Ibu dan Bapak, Romo, suster, bruder. Dan kalau kita bisa lihat ternyata yang 17 ribuan itu adalah yang lingkaran kecil di dalam ini, yaitu mereka yang mengalami efek fisiknya. Namun sesungguhnya mereka yang mengalami efek psikologisnya itu sejauh ini belum bisa kita hitung gitu ya. Ini bukan sekedar 2 kali lipat, bukan sekedar 10 kali lipat ya, tapi bahkan bisa entah berapa ratus kali lipat gitu. Karena efek psikologisnya memang begitu banyak. Contohnya, kita merasa terancam ya, takut sakit ya jadinya ya, kemudian kita mungkin marah dengan kondisi yang ada, kita mungkin merasa cemas, takut kena sakit, kita merasa tertekan. Banyak orang yang juga mengalami depresi, bahkan berpikir untuk bunuh diri, dan juga cukup banyak yang sekarang sudah rasanya udah putus asa, nggak ada harapan sama sekali. Nah, kalau kita lihat, sebetulnya ternyata kondisi emosional kita itu berubah-ubah nih ya. Jadi kalau misalnya ini ada bagan gitu ya, ini mohon maaf saya tidak menerjemahkan, justru supaya kita semua bisa lihat aslinya judulnya apa gitu ya. Jadi ada garis-garis gitu ya yang naik dan turun. Semakin tinggi garis tersebut itu sebetulnya menunjukkan betapa kita cukup happy gitu ya. Sementara semakin rendah garisnya itu menunjukkan semakin terpuruknya kita. Nah, kita lihat bahwa di awal ini ada fase pre-disaster atau kita sebutnya prabencana. Nah, pada fase pre-disaster ini
Sebetulnya yang terjadi ini adalah sejak dari sekitar bulan Desember kemarin, ketika baru-baru saja, disampaikan, ada gitu ya wabah di Wuhan gitu. Nah, tapi waktu itu kemudian pemerintah bilang, "Enggak lah, nggak nyampe di Indonesia," dan lain sebagainya, sehingga kita merasa, ya oke mungkin baik-baik saja gitu. Nah, kemudian di awal Maret itu adalah fase impact ini ya. Jadi, baru saja terjadi gitu dan disitulah kita mungkin semua kayak ngedrop gitu rasanya. Tidak berapa lama setelah itu, kita, banyak sekali yang menawarkan bala bantuan gitu. Jadi kayak misalnya, apa namanya, orang-orang mengirimkan masker atau, umat kita juga mengumpulkan dana untuk bisa membeli APD yang diberikan kepada, rumah sakit dan lain sebagainya. Dan itulah yang kita sebut sebagai fase heroik. Muncullah segala macam, apa ya, rasa kepedulian, rasa ingin membantu orang lain. Dan dengan cepat perasaan heroik ini menjadikan emosi kita itu masuk ke dalam fase honeymoon, ya, fase yang paling happy. Di situ kita merasa bahwa, aduh ternyata, oke-oke aja kok, kita semua bisa membantu, kita yakin deh pasti bisa melalui ini dengan cepat. Nah, namun sesungguhnya, Romo, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, sayang sekali fase ini sebetulnya tidak akan bertahan lama dan kita saat ini sudah memasuki fase setelahnya, yaitu disillusionment, ya, atau, kekecewaan atau terhempas kenyataan gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa garisnya ini langsung turun naik gitu ya. Ini karena kita mulai menyadari bahwa, oh ternyata nih nggak selesai-selesai juga ya wabahnya ya. Ternyata, kita sudah banyak bantuan, tapi ternyata bantuan itu belum betul-betul membantu saya ya, gitu. Dan sesungguhnya justru yang perlu kita sadari bersama, fase ini adalah fase yang paling panjang. Ya, kalau ini kita lihat, ini kemarin sudah berlangsung sampai fase honeymoon, sekarang sampai kira-kira bulan Maret yang akan datang, itu atau secepat-cepatnya bulan Januari, itu adalah fase disillusionment ini. Dan baru setelah ininya, anniversary ini ya, jadi artinya 1 tahun setelah pertama kali, impact itu terjadi, maka mulailah kita masuk ke fase reconstruction, ya, atau pembangunan kembali yang sesungguhnya, itu. Di mana kita bisa benar-benar naik. Nah, tidak semua orang bisa lepas sebetulnya dari fase disillusionment ini. Dan memang kalau kita bisa lihat, disinilah kita pada saat ini. Nah, supaya kita bisa tahu, kita bisa membantu apa ya untuk saudara-saudara kita cek dulu isinya apa aja sih sebetulnya ya. Jadi, dalam fase disillusionment ini atau menghadapi kenyataan, ada banyak sekali kondisi emosional atau kondisi psikologis yang terjadi pada masyarakat. Pertama, itu adalah hal yang baik ya, bahwa banyak banyak sekali orang yang kemudian menjadi semakin beradaptasi. Kita tahu bahwa kalau misalnya di awal-awal mungkin, kerja di rumah, aduh stressful banget. Namun lama-lama, oke gitu ya, "Ini emang kerja di rumah kok," gitu, "oke tinggal nyalain laptop," dan lain sebagainya. Namun kemudian ada juga perasaan gelisah karena situasi belum membaik. Dan ada juga orang-orang yang kemudian marah dengan pengaturan tak konsisten. Kita lihat bahwa kemarin itu semua, transportasi terutama yang di daerah Jabodetabek ya, Jawa Barat itu sudah dihentikan, namun sekarang ini sudah kembali difungsikan lagi gitu ya, dan cukup banyak orang yang jadi marah gitu. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa kita betul-betul sedang masuk di fase disillusionment ini. Dan kemudian ada hal berikutnya, kayak misalnya cemas karena kondisi keuangan. Jadi, cukup banyak saudara kita yang mengalami PHK dari perusahaannya atau kalaupun bukan PHK itu, pengurangan gaji gitu ya, tergantung posisinya ada yang 10%, 50% ya dan lain sebagainya. Dan, ada pula yang memang mungkin gaji nggak turun, tapi pengeluaran ternyata jadi semakin naik misalnya karena, membeli obat, perawatan, kesehatan dan lain sebagainya. Belum lagi ada ketakutan dan kekecewaan karena harus mengubah rencana hidup. Ada yang misalnya nggak jadi menikah, ada yang kemudian harusnya dia sudah, masuk ke universitas tapi ternyata belum juga bisa karena harus menunda gitu ya. Dan biasanya di sini yang berikutnya nih,
keluhan-keluhan psikologis yang pernah terjadi dan terjadi sebelum bencana itu menjadi bertambah berat. Ya, jadi ini yang kemudian juga menambah masalah sebetulnya. Jadi kalau misalnya katakanlah gini, katakanlah bulan Desember atau November kemarin belum ada bencana ini, dia sudah mengalami depresi. Maka pada saat disillusionment ini, depresi itu bisa jauh lebih berat lagi gitu, dan ini yang perlu kita sadari bersama, dan ini yang perlu mendapat perhatian supaya saudara-saudara kita yang mengalami bisa mendapatkan bantuan. Nah, kemudian seringkali juga banyak yang mengalami kekecewaan karena bantuan ternyata tidak sesuai dengan harapan, dan cukup banyak yang jadi tidak siap dengan perubahan permanen ya, karena oh ternyata sekarang tidak bisa lagi gitu misalnya bekerja di apa namanya, tempat kerja yang biasa, atau kayak misalnya nih kemarin putri saya baru saja lulus gitu ya dari sekolahnya. Biasanya kalau anak lulusan tuh kan ada perayaan dan lain sebagainya, tapi nggak mungkin gitu bisa dilakukan gitu dengan kondisi saat ini gitu ya. Dan kayak ada kegamangan gitu, aduh saya nggak balik lagi nih ke sekolahnya yang dulu gitu misalnya. Dan banyak sekali yang mengalami ketidakyakinan apakah dia bisa mengatasi tantangan atau enggak. Nah, jadi pada saat ini fokus kita itu terutama adalah membantu saudara-saudara kita dengan asumsi bahwa mereka mungkin sekali mengalami kondisi emosional yang semacam ini gitu. Nah, jika ternyata ada di antara kita atau kita tahu apa namanya saudara-saudara kita mengalami hal-hal berikut, tolong diingatkan supaya segera ke psikolog klinis ya, atau segera ke psikiater. Jadi ada perbedaan ya pendekatan antara psikolog klinis dengan psikiater gitu. Nah, jadi kondisinya apa aja? Misalnya ini ya, kondisi sulit fokus, sulit tidur, mudah marah atau tersinggung, ini yang kita sebut kondisi arousal. Terus kemudian ada kondisi-kondisi yang kita sebut avoidance atau penghindaran, seperti ada usaha untuk menghindari ingatan traumatik. Terus kemudian ada orang-orang yang kemudian terus mengalami linglung, seperti melihat diri dari luar tubuh ya. Terus kemudian masa baal, kayak nggak punya emosi apapun, sebetulnya itu sedang mengalami stres berat gitu. Terus kemudian ini juga pada mereka yang terus-terusan mengalami mimpi buruk, mengalami kilas balik berulang, jadi terus-terusan teringat gitu ya sesuatu yang membuat trauma gitu. Dan juga mereka yang moodnya rendah, depresi, berpikir negatif terus dan lain sebagainya. Nah, jadi apa namanya, di sini traumanya itu sebetulnya bukan COVID-nya itu sendiri gitu ya, bukan virusnya itu sendiri. Namun seringkali traumanya itu adalah kayak misalnya gini, kehilangan pekerjaan atau apa namanya, adanya pertengkaran di rumah gitu, atau terus kemudian tiba-tiba dia apa namanya, ada saudaranya atau kerabatnya meninggal gitu karena COVID dan lain sebagainya. Jadi traumanya bukan dia betul-betul mengalami sendiri penyakitnya gitu, tapi kondisi-kondisi penyertanya itu. Nah, jika hal-hal ini semua tadi dialami pada saat ini, mungkin sekali yang dialami adalah ini acute stress disorder gitu ya. Tapi kalau baru dialami 6 bulan setelah apa namanya, kejadian pertama yang dirasa menakutkan, sangat mungkin itu kita sebut post traumatic stress disorder nih. Mohon jangan mendiagnosis diri sendiri, tapi jika kita mengalami hal-hal semacam ini, coba aja deh langsung memeriksakan diri. Sekarang banyak psikolog yang menggunakan telekonseling, jadi tidak harus Anda datang ke kliniknya. Nah, itu tadi adalah gangguan yang mungkin kita alami. Nah, sekarang saya mau menyampaikan bahwa ketika kita bicara tentang kesehatan, termasuk kesehatan mental, maka ada alur yang perlu kita jaga. Jadi mulai dari promotif, yaitu peningkatan kesadaran kesehatan ya. Jadi kayak misalnya gimana sih caranya cuci tangan gitu ya. Kemudian preventif, ini adalah pencegahan terjadinya masalah kesehatan atau pencegahan dan terjadinya masalah kesehatan lebih parah. Contohnya supaya kita, ini sekarang udah ada wabah, supaya kita nggak sakit, kita mesti ngapain aja, minum vitamin dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau udah sampai sakit, maka kita perlu memasuki fase kuratif ya. Dan kalau fase kuratifnya sudah tentu dokter ya, kita mesti ke dokter gitu. Atau kalau sakitnya adalah tadi ya, misalnya tadi acute stress disorder, maka datangnya kepada psikolog. Terus kemudian setelah sembuh dia masuk ke fase rehabilitatif, yaitu upaya pengembalian pasien sembuh kepada masyarakat. Dan kalau tidak bisa disembuhkan juga, maka
masuk ke fase paliatif, yaitu pelayanan kepada pasien yang tidak membaik dengan pengobatan. Yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat ya atau sebagai keluarga yang membantu keluarga lain itu sebetulnya semua kecuali kuratif. Kuratif nih paling kita cuma buat bisa mengingatkan pasien untuk minum obat. Tapi di luar itu sebetulnya kita bisa melakukan banyak hal. Contohnya apa saja? Nah, contohnya kalau misalnya tindakan preventif. Tindakan preventif ini kita bisa terus-terusan mengingatkan keluarga-keluarga untuk bisa bikin panduan jaga kebersihan. Gimana caranya menjaga kebersihan? Kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan gitu ya, kebersihan rumah gitu. Nah, terus kemudian contoh-contoh dan dorongan sikap anti diskriminasi. Jadi kita tahu bahwa kayak misalnya ya, orang-orang yang mengalami sakit atau keluarga dari tenaga kesehatan itu banyak sekali mengalami stigma. Dan stigma itu membuat mereka jadi dihindari gitu misalnya. Sehingga penting sekali dari para petinggi gereja juga dari misalnya ketua lingkungan dan lain sebagainya untuk menunjukkan sikap-sikap anti diskriminasi gitu ya. Dan sikap ini bukan hanya disampaikan, disampaikan juga penting ya, tapi juga diperlihatkan gitu. Dan untuk preventif juga kita penting sekali untuk membuat kelompok pendukung. Ini yang kita sebut tadi keluarga membantu keluarga ya, family helping family gitu. Nah, jika di fase rehabilitatif, oh ya tadi promotif saya nggak terlalu cerita banyak karena pada dasarnya promotif itu harusnya sudah dilakukan sebelumnya lagi gitu ya. Kalau kita sekarang melakukan tindakan promotif itu adalah untuk mencegah pandemi yang akan datang gitu. Nah, kalau ini rehabilitatif. Nah, rehabilitatif itu yang bisa kita lakukan adalah misalnya sosialisasi untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi kita tahu bahwa misalnya mereka yang mengalami sakit, mereka yang sakit tapi baru sembuh, itu seringkali ditolak loh di lingkungan rumahnya. Jadi ada keluarga-keluarga yang kemudian mendedikasikan diri untuk mendampingi si pasien yang baru sembuh ini, terus kemudian ikut menemani kembali ke rumah, lalu kemudian menjelaskan kepada tetangga-tetangganya bahwa dia sudah sembuh kok beneran gitu, tidak akan menimbulkan penyakit lagi gitu di lingkungan ini, tapi mari kita sama-sama menjaga kesehatan gitu misalnya itu ya, supaya si keluarga ini, si orang yang baru saja sembuh ini bisa kembali diterima di lingkungan masyarakatnya gitu. Ini yang termasuk juga pendampingan psikososial kita ya. Terus kemudian pemantauan pasien dan keluarga setelah sembuh. Jadi kita tahu bahwa keluarga-keluarga yang baru saja salah satu anggota keluarganya sakit dan baru sembuh itu seringkali mengalami stres tinggi. Bisa saja mereka justru jadi sangat bertengkar parah gitu ya. Sehingga kita perlu memastikan bahwa mereka bisa menjalani hidup dengan baik gitu. Itu adalah di fase rehabilitatif. Dan kepada keluarga-keluarga yang ternyata pasiennya itu dikembalikan karena tidak mungkin disembuhkan lewat pengobatan manusiawi gitu ya, kita mengingatkan keluarga supaya pasien ini bisa senyaman mungkin gitu di fase akhir hidupnya. Gimana caranya supaya dia tuh kamarnya misalnya cukup enak ya, atau mungkin mendapatkan bisa berkontak dengan cucunya gitu dan lain sebagainya. Nah, pendampingan juga untuk keluarga merawat dan mempersiapkan diri kehilangan pasien ini juga penting kita lakukan sebagai keluarga, pendamping keluarga lain gitu ya untuk karena pasti kan sedih sekali ya kalau misalnya, ada keluarga yang sakit berat gitu ya dan dokter juga sudah angkat tangan gitu. Dan di sini perlu bantuan kita gitu ya, termasuk juga secara rohani supaya bisa menerima, kondisi ini gitu. Nah, eee sebelum saya menceritakan kesimpulannya, saya mau cerita, ada beberapa, dampak sebetulnya yang bisa dialami gitu ya. Ada keluarga-keluarga yang terdampak ringan gitu, itu contohnya tuh yang kayak gini loh, kalau saya nih terus terang nih saya juga udah antara bosen gitu ya di rumah, aduh ini, rebutan internet gitu sama anak-anak, sama suami gitu. Terus kemudian ada juga kebingungan gitu ya untuk mengajari anak gitu, kemarin juga tahu kan gitu banyak, ibu yang kemudian, protes gitu kepada guru-gurunya gitu, guru-guru anaknya gitu, "Kenapa kok saya mesti begini begini begini?" Gitu, karena bingung sekali sebetulnya yang dialami, gitu. Dan perubahan cara kerja itu juga membuat stres juga gitu ya, tapi ini kita masih mengklasifikasikan mereka sebagai keluarga yang mengalami stres ringan sehingga itu terdampak ringan.
Ada juga keluarga-keluarga yang terdampak lebih berat gitu ya, sehingga kesimpulannya dia stres tapi masih sehat mental. Contohnya, mereka yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan ya, terus kemudian, diri sendiri atau anggota keluarga itu sakit atau meninggal gitu. Terus kemudian, mengalami musibah yang cukup berat gitu, misalnya tahu-tahu, kemarin tuh ada tuh kecurian motornya gitu, ya misalnya kayak gitu. Nah, ada lagi mereka yang terdampak berat gitu ya. Jadi ini misalnya, keluarga-keluarga yang kemudian, jadi lebih banyak KDRT, pertengkaran besar terus-menerus, atau termasuk juga keluarga dengan ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Karena kita tahu jika ada ODMK atau berikutnya ODGJ di sini, maka keluarga itu sendiri juga pasti ada perubahan gitu dalam konstelasinya gitu. Dan di sini yang kita golongkan sebagai stres berat gitu ya, dan yang di kanan ini, yang paling kanan ini, itu yang kita sebut sebagai, bahkan tidak sehat mental gitu, karena terdampak sangat berat. Nah, kabar baiknya adalah kalau kita bicara piramida kebencanaan, maka yang paling besar jumlahnya itu adalah yang terdampak ringan, yang paling bawah di sini. Yang sedikit lebih kecil jumlahnya, itu yang terdampak lebih berat. Jadi misalnya katakanlah, masyarakat satu wilayah gitu ya, atau satu gereja gitu kali ya, satu paroki gitu, misalnya katakanlah 5.000 gitu. Nah, 5.000 ini mungkin 4.000 diantaranya tuh terdampak ringan gitu. Terus kemudian misalnya, 800 gitu, katakanlah misalnya terdampak lebih berat gitu ya, atau mungkin sedikit lebih banyak. Terus kemudian, mungkin cuma katakanlah berapa 100 lah gitu ya, terdampak berat gitu, dan sisanya itu, ya cuma berapa puluh lah, itu yang terdampak sangat berat gitu. Nah, jika sudah sampai terdampak sangat berat, maka yang, bisa menangani itu sayangnya hanya para spesialis. Jadi kalau dalam kondisi stres berat ya, terdampak sangat berat ya, ODGJ tadi, maka yang bisa menangani itu adalah psikolog klinis gitu ya dan psikiater. Kalau dampaknya itu belum sampai yang tadi ODGJ tapi masih yang KDRT dan lain sebagainya, ini psikolog ya, tidak harus psikolog klinis, masih bisa membantu, perawat jiwa juga bisa membantu ya, konselor-konselor termasuk konselor-konselor yang di, gereja itu juga bisa membantu. Nah, tapi sebetulnya juga, kita bisa yang 2 ini nih gitu. Ini kita loh bisa membantu, ya kita sebagai warga gereja itu bisa membantu mereka gitu ya, supaya, mereka ini tidak sampai naik nih dampaknya itu, sehingga menjadi terdampak berat dan sangat berat. Karena bagaimanapun kita mesti menyadari jumlah psikolog klinis, psikiater, psikolog, perawat jiwa, konselor itu dikit. Dokter spesialis itu juga dikit sekali jumlahnya. Jadi kalau misalnya sampai yang di ujung sini ya, ujung piramida ini terlalu banyak jumlah orangnya, maka para ahli yang ada di sini itu akan kelabakan dan nggak bisa lagi membantu mereka. Jadi kalau misalnya bisa ini yang di sini terdampak ringan sama terdampak lebih berat bisa kita bantu ya sebagai anggota masyarakat, maka ini akan membantu seluruh pihak masyarakat. Sehingga kita bisa menyampaikan ya, kita bisa bilang bahwa dukungan psikososial sukses jika berhasil mengurangi masyarakat yang terdampak berat nih di sini dan terdampak sangat berat. Jadi kalau yang di sini nih yang di bawah ini bisa kita perbaiki gitu ya, kita bisa bantu, maka ini artinya sukses gitu ya. Tapi kalau semuanya jadi naik nih ke sini, wah, apalagi kemudian kalau piramidanya jadi kebalik, ini jadi segitiga kebalik gitu ya, terdampak sangat beratnya jadi terlalu banyak. Wah, itu akan terjadi kekacauan di mana-mana, tuh. Nah, jadi kesimpulannya, bantuan gereja itu ada di sini, ya. Tadi, fase emosionalnya adalah karena pada saat ini kita sedang mengalami disillusionment, ya, menghadapi kenyataan. Pilar pelayanan yang bisa kita, gunakan itu adalah preventif, rehabilitatif dan paliatif yang tadi saya sampaikan. Dan piramida kebencanaan kita fokuskan target kita itu pada mereka yang terdampak ringan dan terdampak lebih berat, bukan yang di atasnya. Selama kita bisa fokus yang di situ, itu kita akan menyelamatkan kita semua, gitu. Nah, jadi ini sih saya cuma mengingatkan aja, hello, walaupun kita hidup di masa yang sangat sulit ya, jangan lupa masa depan kita masih bisa cerah kok. Itu ya, ini kabar baik kan?
ya. Nah, dan ini mungkin saat ini badai memang sedang melanda, namun hujan nggak akan berlangsung selamanya. Jadi kita bisa kok ya, bisa kembali tersenyum dan bisa kembali membuat keluarga-keluarga di sekitar kita tersenyum. Ya, dukungan psikososialnya apa? Secara garis besar adalah yang pertama, memperkuat koordinasi layanan di antara kita. Jadi kita memperhatikan apakah umat yang rentan itu sudah tetap mendapatkan kebutuhannya. Jadi misalnya seksi sosial juga bekerja, seksi keluarga juga bekerja gitu ya, kemudian seksi rohani juga bekerja dan lain sebagainya, semuanya bekerja gitu. Kemudian perkuat struktur pengasuhan. Pastikan semua anak dan remaja mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang baik. Terus kemudian bentuk lingkungan yang melindungi, yaitu pastikan kelompok rentan ya seperti difabel, lansia, sakit kronis terjangkau bantuan dan bebas stigma. Ini nanti poin-poin kelompok rentan ini ada yang saya spesifikkan tapi nanti Anda bisa membaca sendiri. Dan kemudian yang terakhir pemberdayaan seluruh umat. Jadi buat seluruh umat saling membantu dan melindungi, family helping family. Ya, apalagi yang bisa kita lakukan? Pastikan informasi akurat yang dibutuhkan umat tersedia dan mudah diakses. Ini contohnya, kalau misalnya umat tuh bingung, ini kita kalau mau ngaku dosa gimana ya? Pastikan bahwa ada tuh data informasi tersebut gitu dan ketahuan bisa ditanyanya di mana. Mungkin umat ketua lingkungan misalnya bisa diberdayakan gitu. Kemudian usulkan ide kegiatan seru untuk tetap membiasakan PHBS atau perilaku hidup bersih sehat pada keluarga. Jadi di sini katakanlah ketua lingkungan gitu ya atau komkel itu bisa mengingatkan kembali nih keluarga-keluarga gitu supaya kembali PHBS. Lalu sensitif kepada keluarga yang berduka dan beri kesempatan untuk berkabung. Lalu siapkan pasukan umat yang bersedia mendengarkan. Jadi di sini kita bukan hanya sekedar memberikan dana bantuan, bukan hanya sekedar kasih baju gitu misalnya ya, tapi tekanan emosional, tekanan psikologis yang mereka alami itu bisa kok diringankan dengan ada yang mau mendengarkan gitu. Dan inilah dukungan psikososial yang juga amat sangat penting gitu. Ini ada beberapa slide terakhir. Ya, jadi ini ada beberapa hal yang bisa kita bantu kepada lansia. Silahkan dibaca sendiri ya. Saya cuma mengingatkan bahwa lansia ini termasuk kelompok yang rentan. Pertama dia lebih rentan tertular ya, harus lebih menjaga diri ya. Padahal kadang-kadang juga mengalami kesulitan kan, kayak misalnya kayak ibu saya sekarang kemudian juga terpisah gitu dari keluarga, dia hidup sendiri gitu karena ayah saya sudah meninggal. Terus kemudian dia mesti belanja sendiri gitu. Saya kadang-kadang ngedropin bahan makanan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya saya terlalu sering ke sana, maka saya berisiko justru membuat ibu saya tertular gitu ya. Jadi kayak gitu tuh penting juga untuk kita bantu gitu sebagai keluarga gitu. Dan mereka juga sering gagap teknologi gitu. Jadi kita bilang gini, ayo kita ketemuan tapi ketemuannya online aja gitu biar ibu juga aman, bapak juga aman gitu. Tapi ya ini nyalain videonya gimana gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi makanya itulah yang perlu kita bantu gitu. Terus kemudian kepada keluarga dengan mereka yang dengan individu yang berkebutuhan khusus, ya misalnya tunanetra, tunarungu, tunagrahita gitu ya dan lain sebagainya gitu. Anda bisa lihat sendiri di sebelah kiri ini apa-apa saja yang bisa dilakukan. Saya cuma mengingatkan saja bahwa keluarga ini bagaimanapun punya banyak masalah dalam keseharian aja mereka juga punya banyak masalah gitu sehingga di fase yang sekarang ini ya sudah tentu masalahnya jadi jauh lebih besar lagi. Jadi kalau kita tahu ada keluarga-keluarga yang ada individu berkebutuhan khusus gitu di dalamnya, maka perlulah kita berikan perhatian bagaimana mereka menjalani kehidupan kesehariannya gitu ya. Terus kemudian untuk anak dan remaja ini termasuk yang banyak sekali ya di sekitar kita gitu. Kita mesti menyadari bahwa anak itu kan usianya juga variatif ya. Bayi itu punya kebutuhan yang berbeda daripada batita, daripada balita, anak usia sekolah, SMP, SMA dan seterusnya gitu. Jadi seringkali mereka ini nih mengalami kebingungan, belum mampu menyampaikan kebutuhan dengan baik, dan mereka bisa tertular gitu ya dari orang tuanya misalnya atau jadi carrier tanpa mereka mengerti gitu. Nah, ini yang perlu saya juga garis bawahi, anak dan remaja itu rentan sekali mendapatkan kekerasan dari orang tua yang sangat stres. Jadi kita perlu mengecek gitu, anak-anak di sekitar kita apakah memang sudah mendapatkan pengasuhan terbaik dari orang tuanya. Terus kemudian mereka mungkin mengalami kesulitan belajar karena misalnya,
wah laptopnya rusak, sinyal apa kuotanya terbatas dan lain sebagainya. Padahal sekolah menggunakan apa namanya misalnya Zoom gitu ya untuk mengajari anak-anak gitu. Jangan lupa juga bahwa, anak-anak dan remaja itu jadi lebih bermasalah dengan pergaulan. Kalau kita orang dewasa, kita mungkin udah biasa ya sekian puluh tahun hidup kita udah ketemu sama orang. Sekarang nggak ketemu tuh ya masih kebayang lah. Tapi bayangkan kalau ini adalah anak-anak yang memang belum terbiasa bergaul. Bagaimana mereka kemudian jadi punya keterampilan-keterampilan sosial tentunya menjadi lebih sulit bagi mereka, gitu ya. Dan perkembangannya juga bisa terhambat. Perkembangan terhambat ini misalnya perkembangan sosial gitu ya, tapi juga termasuk yang kayak gini loh, kalau anak tuh di rumah saja, maka dia tidak terlalu banyak bergerak dan ketika dia tidak banyak bergerak, maka perkembangan syaraf dan lain sebagainya itu akan terhambat, sehingga perkembangannya secara umum akan bisa terhambat gitu. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan, silakan dibaca saja gitu. Saya sih pengen, ini sih, mengingatkan yang kanan atas ini, sapaan dari pemuka agama. Jadi, kalau boleh nih mungkin di gereja-gereja gitu ya atau, para ketua lingkungan dan lain sebagainya, tolong sempatkan gitu untuk bikin sesi entah via Zoom juga atau, sekedar menelpon saja kepada anak-anak gitu. Jadi misalnya kumpulkan katakanlah 20 anak di dalam lingkungan tersebut, terus kemudian ajak mereka ngobrol, "Udah ngapain aja nih selama PSBB ini?" Gitu. Terus kemudian, "Apa sih yang kamu takutkan? Apa yang kemudian kamu rasakan?" Gitu, "Orang tua gimana?" Gitu. Jadi ya adanya sapaan dari, pastor, suster, bruder, kepada anak-anak kita, itu akan kemudian penutup. Jadi kita akan selesai 11.30 lebih boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang harus meninggalkan meeting ini dipersilahkan. Slide berikutnya Pak Kris. Nah, ada beberapa aturan yang kami buat bahwa memang posisi mikrofon Anda di off oleh Pak Kris supaya tidak terlalu banyak suara mengganggu. Kemudian pertanyaan, nah ini bagian pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan silakan boleh pakai WA saya, ini nomornya mungkin mau dicatat 0811 840 9992. 0811 840 9992. Nah, tolong sebutkan nama, kemudian keuskupan mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Nanti saya akan kemudian membantu menjadikan satu kalau ada pertanyaan yang sama dan kemudian mengajukan di layar ini. Begitu ya. Nah, pada akhir sesi peserta nanti dimohon untuk mengisi evaluasi. Ya, evaluasinya nanti dijelaskan seperti ini, bisa langsung di-scan atau mengetik link